Halo semuanya, selamat malam ya. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan sesuatu topik yang berbeda, yaitu masalah kejiwaan. Ya. Jadi kalau dokter jiwa atau psikiater perlu nggak sih pakai stetoskop? Perlu juga, begitu ya. Kan kita juga memeriksa selain kondisi kejiwaan, itu ada hubungannya juga dengan fisiknya juga. Kita tensi juga, jantungnya juga kita periksa semua, pasti kita periksa ya, paru-parunya juga, begitu. Tapi saya bukan psikiater ya, saya dokter umum. Hanya saja bahasan kali ini adalah tentang masalah kejiwaan. Jadi zaman saya kuliah dulu di psikiatri ya, stase psikiatri, masalah kejiwaan itu secara garis besar hanya dibagi dua, yaitu psikosis dan neurosis. Apa itu? Jadi keduanya adalah kondisi mental yang sebenarnya berbeda. Gejala dan tingkat keparahannya berbeda. Kalau psikosis ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas. Jadi dia tidak memiliki kesadaran akan realitas di dalam dunia ini, begitu ya. Gejala utamanya termasuk delusi atau waham, yaitu keyakinan yang salah dan tidak masuk akal. Contohnya, misalnya dia punya pikiran bahwa dirinya itu adalah dari planet Mars, begitu ya. Dan ada halusinasi. Dia melihat atau mendengar hal yang tidak ada. Jadi, wah, kok saya mendengar ada eh, suara sirine dari planet Mars, ya dari bulan, begitu ya. Atau hal-hal yang lain, ya. Mencium sesuatu, padahal nggak ada bau-bauan tersebut. Kok saya mencium bau menyan ya, gitu. Padahal temannya tidak mencium bau menyan. Orang dengan psikosis mungkin mengalami disorganisasi pikiran, ucapan, serta kesulitan membedakan antara apa yang nyata dan tidak nyata. Psikosis sering pasti memerlukan pengobatan medis selain psikoterapi ya, tapi tentunya wajib diberikan pengobatan medis seperti antipsikotik yang kita kenal dengan major tranquilizer ya, dan terapi psikologis tentunya ya, untuk mengelola gejala-gejala tersebut. Nah, bedanya apa dengan neurosis? Neurosis itu dia masih punya kontak dengan realita. Jadi masih realistis. Orangnya masih realistis. Nah, bedanya apa? Kalau psikosis biasanya kalau berobat ke psikiater itu diantar kan? Diantar sama temennya, saudaranya, orang tuanya. Kalau neurosis jarang yang berobat ke psikiater. Atau kalaupun berobat dia ngumpet-ngumpet sendiri. Begitu. Jadi merupakan suatu kondisi mental yang lebih ringan dibanding psikosis. Kenapa lebih ringan? Karena nggak ada gangguan realitas. Ditandai dengan apa? Sering cemas, overthinking, ya. Kemudian apalagi ya? Ketegangan emosi yang berlebihan, iritabilitas ya, mudah mudah meledak, terus perilaku yang maladaptif, ada gangguan misalnya obsesif kompulsif, fobia, yang kepikiran terus tadi ya, overthinking itu juga bisa menyebabkan obsesif kompulsif. Orang dengan neurosis umumnya masih memiliki persepsi yang jelas ya, jadi realitasnya masih jelas dan dapat mengenali bahwa ketakutan atau kecemasan mereka itu memang berlebihan. Jadi insight-nya biasanya masih bagus. Pengobatannya biasanya melibatkan terapi psikolog. Sama ya seperti tadi ya, bisa psikoterapi, kemudian ada beberapa kasus kita harus berikan obat-obatan juga ya. Biasanya ini golongan yang minor tranquilizer, seperti obat-obat anti anxiety ya, obat insomnia. Apakah ada aspek tertentu dari psikosis atau neurosis yang akan kita diskusikan lebih lanjut? Silahkan diskusi di kolom komen. Oke ya, sekali lagi saya bukan psikiater, tapi saya paham mengenai masalah kejiwaan. Karena tentunya setiap dokter pasti pernah melalui stase psikiatri dan sudah mempelajari ilmu kedokteran jiwa. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat.